Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi tentang jati diri seorang muslim yang kemarin sudah sempat di hari Senin itu dibahas oleh Kak Ibrahim tentang metode berpikir. Nah, pada malam hari ini di hari Rabu kita akan lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Tapi terkait apa yang akan dibahas itu nanti akan disampaikan langsung oleh pematerinya. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman di luar sana yang masih menyaksikan live program baru Kopitama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim, yang insya Allah akan terus online dan membersamai teman-teman di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 20 sampai 10. Salah ding. Senin, Rabu, Jumat pada pukul 20.10 sampai dengan selesai. Untuk durasi waktunya kami hanya on air sekitar 10 sampai 15 menit karena pembahasannya memang kita agak buat singkat agar tidak terlalu lama sehingga kita masih bisa bertemu di waktu-waktu selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai, sepertinya ada hal yang terjadi pada pemateri. Saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa di pembahasan kita pertama adalah tentang dari mana, untuk apa, dan akan kemana, yang telah disampaikan secara jelas oleh Kak Ari. Di pertemuan keduanya disampaikan oleh Kak Rijal, yaitu tentang bagaimana kita itu harus memikirkan atau memikirkan terus memahami tentang kehidupan alam semesta dan manusia itu sendiri agar manusia itu bangkit. Nah, tetapi masih belum terasa jelas ya penjelasannya. Di hari berikutnya, di hari Senin kemarin dijelaskan oleh Kak Baim, yaitu mengenai bagaimana kita berpikir, yaitu ada metode berpikir untuk dapat menjangkau semuanya itu tentang kehidupan alam semesta dan manusia, yang dimana disampaikan oleh Kak Ibrahim harus ada memiliki 4 komponen, yaitu fakta, alat indera, terus akal yang sehat, dan juga informasi sebelumnya. Nah, kira-kira di pembahasan kali ini apa yang akan dijelaskan oleh pemateri pada malam hari ini itu masih menjadi misteri bagi kita semua karena kita ketahui saya pun tidak tahu apa yang akan disampaikannya. Tapi insya Allah materi ini akan terus berlanjut dari satu materi ke materi lainnya, insya Allah akan terus berlanjut dan saling terhubung. Seperti tadi bagaimana di awal pertama adalah Kak Ari tentang 3 pertanyaan besar, habis itu Kak Rijal agar manusia itu bangkit dan mengetahui 3 pertanyaan besar itu dia harus memikirkan dulu tentang kehidupan alam semesta dan manusia. Tapi sebelum kita melakukan itu, ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita melakukan proses atau metode berpikir, yang itu sangat membantu bagi kita untuk mengetahui hal yang tadi disampaikan oleh Kak Rijal di pertemuan sebelumnya. Yaitu metode berpikir, bagaimana cara kita mengolah informasi, bagaimana cara kita melihat fakta, bagaimana akal kita memproses fakta yang telah terlihat. Seperti yang dijelaskan Kak Baim, kayak contohnya pekerjaan. Bagaimana tanggung jawab kita di sebuah perusahaan itu tergantung dari apa yang kita indra. Misalnya kemarin Kak Baim dia bekerja sebagai seorang atasan di salah satu perusahaan. Dia harus tahu, dia punya fakta. Faktanya adalah dia bekerja di perusahaan itu menduduki jabatan sebagai supervisor. Nah, itu faktanya. Terus alat indera yang dia gunakan adalah mata untuk mengindra pekerjaannya itu. Dia harus tahu job desk-nya, apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab dia.
Terus akal yang sehat bagaimana Kak Baim itu mencerna pekerjaan yang dia lakukan. Apakah pekerjaan ini salah atau benar? Apakah pekerjaan ini itu baik atau buruk? Nah, setelah itu ada informasi sebelumnya, yang dimana informasi sebelumnya itu Kak Baim dapatkan saat dia melakukan interview. Waktu interview dia dijelaskan job desk-nya apa, tanggung jawabnya apa sebagai ini, sebagai supervisor di perusahaan tersebut. Jadi dia dapat nih klop semuanya dari tadi fakta, alat indera, akal yang sehat, dan informasi sebelumnya sudah komplit. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan benar. Nah, kalau terkait pada manusia adalah bagaimana kita mengolah informasi yang kita mengolah fakta yang ada dengan bukan informasi ya. Fakta yang ada itu kita olah dengan Islam sebagai pondasinya atau akidahnya, menjadi sumbernya. Jadi ketika kita melihat fakta sesuatu hal, terus misalnya faktanya ini tentang mencuri nih. Kita melihat fakta mencuri. Faktanya mencuri nih. Terus alat indera kita melihat perbuatan tersebut. Akal kita memproses. Oh, ternyata mencuri itu bukanlah tindakan yang baik menurut Islam. Karena apa? Ada informasi sebelumnya. Bahkan dalam suatu hadis diceritakan, jika anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, itu adalah satu istilahnya satu rangkaian yang memang harus terhubung dan harus komplit. Nggak boleh misalnya metode berpikir itu hilang salah satunya, dia harus komplit. Nah, pada malam hari ini akan mungkin akan dijelaskan lebih luas lagi tentang bagaimana sih kita menemukan jati diri dari 3 pertemuan sebelumnya. Dengan artian dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah jelas bagaimana kita mengkaitkannya. Nah, di pertemuan keempat ini akan dijelaskan lagi bagaimana kita bisa memiliki apa? Mendorong diri kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu aja dulu dari saya pembukaannya. Akan dilanjut nanti oleh pemateri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita briefing dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang baik adalah akhlaknya melaksanakan perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu akhlak dalam Islam. Jadi kalau kita berbohong itu akhlak yang baik. Kalau kita jujur itu akhlak yang baik. Apakah harus selalu jujur? Iyalah, kita seorang muslim itu harus jujur. Kalau kita tidak jujur berdosa. Berdosa, serius itu. Makanya kita tidak bisa berpikir, oh ini kan kalau ini cuma ini jujur, kalau ini enggak. Makanya seorang muslim yang baik itu harusnya dia jujur, orangnya ibadahnya pas. Kaitannya dengan alam semesta apa? Kalau sekalian alam semesta itu ciptaan Allah. Allah ingin agar alam semesta itu tidak rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari semakin panas, keringat-keringat kami bercucuran, tapi semangat masih tetap jos. Bagaimana sahabat? Masih tetap semangat tadabbur alam? Semangat! Wih, kok lemes banget. Bagaimana suaranya? Semangat! Takbir! Allahu Akbar! Halo, Apa pelajaran yang didapat tadi? alhamdulillah dari pertama kita mengenal masalah akhlak seperti menjaga kebersihan, jagalah kebersihan di lingkungan kita walaupun dimanapun kita berada, walaupun itu hanya hal sekecil apapun seperti itu. Tetap kita harus jaga kebersihan itu, harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, bahwasanya kita tidak bisa lihat sendiri di belakang kita ini banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, di sekali di pohon-pohon atau di tumbuhan di belakang saya itu sekali ada yang banyak bisa mendapatkan manfaatnya seperti bisa dijadikan obat-obatan seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan pada teman saya. Oke. Begitu sahabat. Nah, ini adalah teman-teman termuda. Nah, ini juga muda. Saya 30 tahun, anak 3. Nikah di umur 22. Tuh, jangan takut menikah di umur muda. Ya. Yang di belakang kenapa? Mukanya biasa aja ngeliatnya bang. Jangan takut nikah muda karena nanti bisa nambah lagi. Maksudnya seperti itu. Oh begitu. Nah, ini yang termuda. Aki Satrio, umurnya baru 18 kan 16 ya? 16 tahun. 16 tahun. Belum nikah kali? Nah. Kita harus menjaga kebersihan, bro. Ya. Wis. Karena kebersihan sebagian dari Iman. Itu suatu akhlak bagi umat muslim. Jadi kita harus tetap semangat. Beliau ini sudah gagah seperti Baby Prima. Baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah perjalanan tadabbur alam kita telah selesai. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita dalami lagi dari perjalanan walaupun singkat tetapi penuh makna. Dan satu yang saya ingatkan di dalam Islam, agama dengan ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang terpisah. Bahkan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu menjadi bagian untuk memperkuat agama. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Makanya mereka itu bukan hanya sekedar sebagai ulama, tapi juga ahli astronomi, ahli matematika, ahli geografi. Ya mungkin kita tidak bisa seperti mereka-mereka yang sudah luar biasa, tapi setidaknya kita tidak menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan peradaban hari ini yang memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, tadabbur alam ini menjadi salah satu cara kita mengkaitkan bahwasanya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di luar sana yang sebenarnya akan menguatkan keimanan kita kalau kita tadabbur, kita dalami lagi, kita renungi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tadabbur alam entah di sini lagi atau di tempat yang lain. Assalamualaikum. Tapi semoga teman-teman semua walaupun singkat ini tetap bisa semangat mentadabburi ayat Allah di kesempatan berikutnya. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, kita briefing dulu sebentar. Mati. Oke. Sip. Nah, gini aja kah? Hah? Gini aja. Ntar. Sip. Sip sudah. Yo, lanjut. Fotomu mana? Gambarmu mana? Oh iya. Oke lah. Seadanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita kembali lagi ke program Jati Diri Seorang Muslim Kopi Tama. Tadi sempat terputus karena sedikit gangguan pada Zoom. Jadi kita hanya menampilkan beberapa video itu video waktu di Tadabur Alam di KRB. Nah, sekarang sudah ada pemateri di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya perkenalkan, namanya adalah Gus Randi. Nah, Abu Gipari. itu nama anunya sih, nama di Zoom-nya. Ya, ini namanya adalah Kak Gus Randi yang insya Allah akan membawakan materi keempat. Kita flashback lagi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di materi pertama adalah Kak Ari yang membawakan tentang 3 pertanyaan besar. Dari mana asal manusia, untuk apa manusia hidup, dan akan kemana setelah kematian bagi manusia. Nah, setelah itu di pertemuan kedua dijelaskan lagi, dilebarkan lagi oleh siapa? Kak Rijal. Kak Rijal itu menjelaskan bagaimana kita mengkaitkan ketiga pertanyaan besar itu tentang memikirkan kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Nah, di pertemuan kemarin di hari Senin itu dibawakan oleh Kak Ibrahim yang bagaimana dengan jelas kita ternyata harus memiliki metode untuk mengkaitkan semuanya itu, yaitu bagaimana dijelaskan tentang metode berpikir yang memiliki 4 komponen, yaitu tentang fakta, alat indera, terus akal yang sehat, dan informasi sebelumnya. Nah, pada malam hari ini, Kak Gus Randi akan membawakan tema yang insya Allah hanya beliau yang tahu, karena saya juga nggak tahu apa. Iya, iya. Mungkin saya hanya ingin bertanya sedikit, apa sih yang membuat manusia bisa terdorong nih? Potensi apa yang bisa mendorong manusia untuk berpikir tentang materi-materi sebelumnya? Nah, untuk mempersingkat waktu yang sebenarnya sudah memang waktunya kelewat, jadi biarkanlah pemateri kita langsung menggarap di depan layar handphonenya. Materinya yang alhamdulillah sudah disiapkan. Langsung aja Kak Gus Randi dijelaskan. Ya, oke, terima kasih Bang Sandy atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Kopi Tama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang mana masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam, kita bisa mendapatkan arah dan tujuan hidup kita dengan benar dan lurus, hingga kelak kita bisa mendapatkan surganya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mencoba membawakan sebuah materi. Kalau kemarin pemateri yang lalu membawakan materi terkait dengan kehidupan secara keseluruhan ya. Lain. Kalau Kak Ibrahim kemarin tuh metode berpikir. Iya. Istilahnya kalau keseluruhan dari awal kan. Oh ya. Terkait dengan dari mana asal kehidupan dan untuk apa akan kemana. Nah, ya. Khusus yang ingin saya bawakan ini adalah terkait dengan manusia, yaitu potensi dasar manusia atau hakikat manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin timbul sebuah pertanyaan, mengapa sih kita harus mengetahui tentang potensi diri manusia atau hakikat manusia. Nah, ketahuilah teman-teman semua, salah satu proses kita untuk mendapatkan keimanan akan adanya Sang Pencipta atau Rabb adalah mengenali diri kita sendiri, mengenali potensi dasar manusia. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa man arafaka nafsah faqad arafaka rabbah. Barang siapa yang bisa menganalisa dirinya, maka sesungguhnya dia akan bisa mengenali Rabb-nya. Kita tahu bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan
manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik ciptaan. Kalau kita berbicara hewan, hewan itu hanya memiliki nafsu. Ketika hewan itu mau berbuat, dia hanya terdorong oleh nafsunya. Ketika dia ingin makan, makan. Ketika dia ingin tidur, ya tidur. Ketika dia ingin kawin, ya tinggal kawin, tanpa harus mempertimbangkan hal baik dan buruknya perbuatan yang dia ingin kerjakan. Jadi tidak bisa disimpulkan salah atau benarnya perbuatan binatang. Nah, sebaliknya kalau kita berbicara malaikat, malaikat itu justru sebaliknya. Dia tidak memiliki nafsu. Dia hanya memiliki akal atau kesadaran, sehingga dia dari dulu, sekarang, sampai nanti dia terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya itu stabil, tidak naik dan tidak turun. Nah, yang unik adalah manusia. Di samping Allah menciptakannya dengan sebaik-baik bentuk, Allah melengkapi kedua-duanya. Allah melengkapi nafsu dan akal. Nah, kita masuk. Yang pertama adalah nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah hajat uluhiyah atau kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah ghoriza atau naluri. Kebutuhan jasmani adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh manusia secara langsung untuk kelangsungan hidupnya. Jika dia tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan sebuah problem atau resiko yang bisa membahayakan manusia atau bisa menyebabkan kematian. Contoh seperti rasa lapar, dahaga, buang hajat, dan rasa lelah. Nah, itu semua harus dituntut untuk dipenuhi. Nah, kemudian, contoh tadi ya, contoh rasa lapar. Ketika seseorang itu lapar, tentu dia otomatis dia harus makan, kan? Seseorang bisa untuk tidak bertahan makan dalam waktu 8 atau 10 hari dalam penelitian. Nah, melebihi daripada itu dia bisa mati. Begitupun juga dengan minum. Seseorang bisa bertahan untuk tidak minum dalam waktu 2 atau 4 hari. Selebihnya bisa mati. Begitupun juga buang hajat. Buang hajat jika ingin keluar ya harus dikeluarkan. Kalau tidak bisa ditahan dan tidak bisa ditunda, dia akan menimbulkan sebuah penyakit. Begitupun juga rasa lelah yang harus dipenuhi dengan istirahat. Nah, itu kebutuhan jasmani yang mutlak harus dipenuhi oleh manusia. Terus kemudian adalah naluri. Naluri adalah suatu kecenderungan manusia untuk meraih suatu ketenangan, kebahagiaan serta keselamatan akan hidupnya. Nah, ini ada dalam diri manusia. Siapa sih manusia yang tidak ingin ketenangan? Siapa sih manusia yang tidak ingin kebahagiaan? Siapa sih manusia yang tidak ingin keselamatan hidup? Nah, hanya saja perbedaan naluri ini itu berbeda dengan kebutuhan jasmani. Pada dasarnya juga dia dituntut untuk dipenuhi. Cuman dia tidak sampai menimbulkan sebuah risiko yang bisa membahayakan manusia atau mengakibatkan dia mati. Hanya saja yang timbul adalah rasa gelisah, resah, terus sedih bahkan atau galau lah. Nah, dari naluri ini itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah ghoriza tadayun, yaitu naluri beragama. Terus ghoriza tulbaqo atau naluri mempertahankan diri terkait dengan rasa marah, rasa takut, eksistensi diri lah. Terus yang ketiga adalah ghoriza tunau, naluri seksual, naluri menyukai lawan jenis atau kasih sayang. Nah, ini semua ada dalam diri manusia. Yang pertama tadi, naluri beragama ini secara otomatis ada di dalam diri manusia. Siapapun dia, manusia manapun dia, agama apapun dia. Sekalipun orang itu merasa dia ateis, tidak percaya Tuhan, tetap ini ada melekat dalam dirinya. Kalau ateis boleh saja dia mengatakan tidak percaya akan ada Tuhan, tapi pada faktanya nalurinya itu dialihkan ke hal yang lain. Contoh, dia mengagungkan para tokoh pahlawannya, mengkeramatkan tokoh pahlawannya, ya secara tidak langsung mempertuhankan tokoh pahlawannya lah. Atau kita mengambil contoh yang lebih ekstrim lagi, ketika di dalam sebuah pesawat mungkin ada seorang komunis di dalam pesawat,
pada saat mungkin pesawat itu dalam kondisi stabil, mungkin orang komunis itu masih bangga, masih teguh dengan pendirian komunisnya. Tapi ketika pesawat itu mengalami sebuah goncangan atau badai yang bisa mengakibatkan pesawat itu jatuh, maka spontan naluri itu akan muncul. Dia pasti ingin mengharapkan sesuatu bantuan yang mana itu tidak bisa diharapkan orang-orang yang ada di dalam pesawat itu. Nah, ini kan membuktikan bahwa naluri tetap ada pada diri manusia. Terus yang kedua, naluri bako atau mempertahankan diri. Ini juga ada dalam diri manusia. Salah satu contoh ketika seorang itu mengalami ancaman, tekanan, pasti dia akan berusaha untuk mempertahankan diri. Terus naluri seksual. Ini juga ada. Secara normal manusia memilikinya, baik laki-laki atau perempuan. Contohnya ketika seorang laki-laki yang memandang seorang wanita, pasti otomatis rangsangannya itu akan muncul untuk menyalurkan keinginannya tadi. Jika tidak, maka akan menimbulkan suatu kegelisahan. Nah, sampai di sini kita sudah paham bahwa manusia itu mempunyai potensi ini, yang senantiasa mendorong manusia untuk berbuat. Nah, pertanyaan kemudian, ketika manusia itu berperilaku hanya sekedar dorongan nafsu tadi yang berupa kebutuhan jasmani dan keinginan rohani, maka apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan hewan? Kalau kita lihat tadi hewan itu hanya memiliki nafsu. Jadi ketika dia berbuat sesuai dengan dorongan nafsunya, hanya sesuai dengan kebutuhan jasmani dan keinginan nalurinya saja. Nah, apa bedanya dengan hewan? Bahkan dikatakan manusia itu lebih rendah daripada hewan. Bahkan bukan sembarangan hewan ternak atau binatang ternak. Dalam Quran surah Al-A'raf kalau nggak salah ya, Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsirin minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun." Sungguh pasti kata Allah, di dalam neraka jahanam kebanyakan dihuni oleh kalangan jin dan kalangan manusia. Mengapa demikian? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka diberi hati dan pendengaran tapi tidak digunakan untuk memikirkan, memahami tentang kebesaran Allah. Walahum a'inun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran tapi tidak dipakai untuk mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Dikarenakan apa? Wa ulaika humul ghafilun. Karena kelalaian mereka. Nah, di sini Allah samakan seperti binatang, manusia. Kalau kita berbicara binatang secara independen, binatang liar itu jauh lebih mendingan dibanding binatang ternak. Kalau binatang liar itu dia masih sanggup untuk mencari makan sendiri, hidup sendiri tanpa harus mencari makan. Tapi kalau binatang ternak dia harus dikasih makan. Kalau tidak dia mati. Nah, betapa hinanya kan? Kalau hewan berbuat sesuatu hanya karena dorongan nafsunya itu wajar, karena dia tidak punya akal untuk mempertimbangkan hal baik atau buruknya. Tetapi ketika manusia berbuat hanya sesuai dengan dorongan nafsunya saja, dia lebih hina. Karena kenapa? Di samping dia berbuat hanya dengan dorongan nafsunya, dia ditopang oleh akal. Dia difasilitasi oleh akal sehingga dia memiliki angan-angan yang menghiasi keinginannya yang tidak terbatas. Contoh, kalau seekor harimau sedang lapar. Sedang lapar, otomatis dia akan makan. Ketika dia lapar, dia melihat seekor rusa, maka dia akan menerkam rusa itu dengan bengis untuk memakannya. Ketika dia sudah makan, tentu dia sudah kenyang. Terus kemudian setelah kenyang dia duduk. Pada saat dia duduk, ada puluhan ekor rusa yang lewat di depannya, tak akan ada satupun dia diterkam karena secara kebutuhan dan keinginannya sudah terpenuhi. Dia tidak akan berangan-angan lagi. Tapi kalau manusia ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tadi, itu tidak cukup hanya pada
saat itu saja. Dia akan berangan-angan lagi untuk esok hari, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, hingga masa tua, untuk anak istri dan cucunya, sampai kedudukannya. Dia jadikan angan-angan. Keinginannya itu tidak terbatas, karena ditopang oleh akal. Kata Rasulullah, andai kata manusia diberi satu gunung emas, maka dia akan mengharapkan satu gunung emas lagi, dan seterusnya. Ya kan? Kalau laut bisa dirusak, laut dirusak untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Kalau bisa hutan dirusak untuk memenuhi keinginannya. Kalau bisa gunung pun juga dirusak. Makanya kalau kita lihat segala fenomena yang terjadi fenomena kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah betul-betul akibat perbuatan manusia. Allah berfirman, "Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kan telah tampak kerusakan di laut dan di darat akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari sini kita bisa melihat manakah yang manusia sejati dan mana manusia yang gagal atau manusia jadi-jadian. Manusia sejati adalah manusia yang posisikan akalnya terlebih dahulu untuk memenuhi nafsunya tadi. Dan sebaliknya manusia yang gagal, manusia yang jadi-jadian adalah manusia yang memprioritaskan nafsunya sebelum berpikir dahulu. Contoh ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya seperti ingin mencari makan, tentu dia harus berpikir dulu dengan cara apa dia dapatkan dan dengan makanan apa yang baik untuk dia makan. Begitupun juga dengan naluri, harusnya manusia berpikir dulu. Contoh naluri seksual misalnya, ketika dia ingin menyalurkannya, dia harusnya berpikir terlebih dahulu dengan siapa dan dengan cara apa dia salurkan keinginan seksualnya. Bisa jadi dia menyalurkannya dengan perilaku yang salah, contoh seperti berzina, ya kan? Atau dalam bentuk penyimpangan lain, menyukai lawan jenis. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau kita lihat sekarang bermunculan ini LGBT, kan? Kaum Nabi Lut yang sudah dibinasakan. Atau bisa juga terhadap hewan, kan? Itu naluri seksual. Nah, yang kedua, naluri mempertahankan diri. Ini pun juga harus mendahulukan akal terlebih dahulu. Bisa jadi dia menyalurkannya ke hal-hal yang tidak semestinya, bahkan bisa menimbulkan sebuah kekacauan dalam kehidupan. Contoh seperti rasisme, sentimen kesukuan, sentimen kebangsaan, golongan atau komunitas. Nah, sehingga dia merasa lebih baik daripada di luar sukunya, di luar bangsanya, dan lain-lain. Nah, padahal di hadapan Allah, apa yang dimaksud dengan bangsa, suku, dan lain-lain itu bukanlah suatu ukuran kemuliaan seseorang. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, orang yang bertakwa. Siapapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun dia, kalau dia bertakwa, dia mulia. Nah, itu naluri mempertahankan diri. Kemudian gorisatut tadayun, naluri beragama. Nah, ini juga lebih penting lagi, harus mendahulukan akal terlebih dahulu untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu penyembahan atau suatu peribadatan terhadap sesuatu yang ingin disembah. Bisa jadi justru terjadi penyimpangan seperti melakukan kesyirikan, menyembah patung, menyembah berhala, bahkan bisa menyembah manusia sekalipun. Kan? Auzubillah min dzalik. Nah, untuk itu, untuk mengetahui benar atau tidaknya cara pemenuhan dan semua tuntutan kebutuhan jasmani dan keinginan tadi, harus disitulah peran akal untuk berpikir. Nah, bagaimana aktivitas akal berpikir? Nah, seperti yang dijelaskan di pemateri yang lalu adalah akal itu berpikir dengan dilandasi 4 faktor atau 4 komponen. Yang pertama adalah panca indera terkait dengan penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, pencium. Yang kedua adalah fakta atau objek yang bisa diindra, yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, itu fakta.
Terus ketiga adalah otak atau memori yang bisa mengelola fakta yang kita indra tadi. Dan yang keempat adalah informasi sebelumnya yang bisa menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap fakta yang kita lihat tadi. Nah, yang apabila salah satu dari keempat itu ya tidak ada, maka aktivitas berpikir seorang itu tidak akan sempurna. Contoh, seseorang yang belum tahu tentang sebuah handphone, baik nama serta kegunaannya untuk apa. Tentu dia hanya bisa mengamati, meraba, mendengarkan, menempelkan, menyentuh, bahkan hanya sekedar mengotak-atik aja, atau mungkin hanya sekedar, atau bahkan dijadikan untuk ganjal pintu kali. Nah itu. Sayang handphonenya dong. Ya itu. Tanpa ada informasi sebelumnya, dia tidak akan bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah handphone. Sehingga, nah begitu pun juga dengan hakikat diri kita, potensi diri manusia. Nah, sepanjang manusia tidak mendapatkan informasi untuk pemenuhannya secara benar, maka manusia itu tidak akan bisa menyimpulkan suatu perbuatan yang pasti benar akan pemenuhan nafsunya tadi. Maka disitulah pentingnya perlunya informasi. Nah, dan sebaik-baik informasi adalah informasi yang menciptakan manusia. Informasi yang memberikan potensi diri terhadap manusia. Nah, itulah dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang lebih tahu tentang hakikat manusia itu sendiri. Sebagaimana sebuah handphone tadi, kita butuh petunjuk untuk bisa menggunakan handphone tadi. Tentu dari pembuat HP itu, karena dia lebih tahu. Begitu pula dengan potensi diri manusia. Kita juga butuh petunjuk untuk mengaplikasikan segala potensi diri kita. Nah, itu dengan aturan yang benar. Nah, aturan itulah yang disebut dengan syariah. Syariah yang bisa mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, syariah yang bisa mengatur manusia dengan dirinya sendiri, syariah yang bisa mengatur dirinya dengan manusia lain. Nah, dengan diatur dari 3 dimensi ini, maka seluruh kebutuhan jasmani, seluruh keinginan naluri manusia itu akan terpenuhi dengan teratur. Nah, itu. Nah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Kan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya hamba pasti harus terikat perintah atau larangan dari majikannya. Nah, salah satu bentuk ketundukan kita ya tunduk pada syariatnya. Syariatnya. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih lanjutnya nanti seumpama ingin lebih rasional lagi untuk membuktikan bahwa apakah syariat ini suatu petunjuk yang benar, mungkin bisa dibahas di pertemuan lain oleh pemateri yang lain. Yep. Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran. Ya. Mungkin Bang Sidin insya Allah jelaskan. Bukan saya host saja kayaknya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih dari Kak Gus Randi yang Masya Allah, kalau bisa dibilang materinya cukup jelas ya. Bagaimana dijelaskan dari kebutuhan manusia, potensi dasar manusia itu ternyata ada 2 komponen, yaitu hajatun udhuyah, kebutuhan jasmani, dan juga naluri, goriza. Dari 2 komponen ini ternyata tidak begitu penting tanpa meletakkan atau mendudukan akal terlebih dahulu. Jadi kalau bisa kita ambil garis, yaitu dari materi 1, 2, 3, dan akhirnya yang keempat, kedudukan akal itu cukup tinggi gitu loh. Jadi ketika kita ingin bertindak, memenuhi kebutuhan jasmani kita, memenuhi naluri kita atau goriza kita harus menggunakan akal kita dulu. Tapi sebelumnya, akal kita itu harus diisi dengan informasi yang benar. Bagaimana ketika informasi yang kita dapat salah, seperti tadi contohnya penggunaan handphone. Orang yang tahu cara penggunaan handphone pasti akan menggunakan handphone dengan benar. Berbeda dengan orang yang tidak tahu menggunakan handphone, tidak mendapat informasi bagaimana cara menggunakan handphone, dia akan menggunakan handphone seperti tadi dibilang sebagai ganjalan pintu. Nah, jadi dari materi yang dijelaskan oleh Kak Gus Randi adalah bagaimana ternyata manusia itu memiliki potensi yang memang dari lahir bahkan itu telah ada pada manusia.
Cuma kadang kita tidak bisa apa ya bahasanya itu, tidak bisa apa ya bahasanya itu, Memastikan. istilahnya menggunakannya itu loh, menggunakan naluri tersebut itu dengan benar tanpa ada Betul. tuntunan yang baik. Nah, jadi ternyata manusia itu punya potensi. Saya juga baru tahu nih. Jadi kalau kita ingin menjadi menjadi jati diri kita ini, pengen menjadi seorang muslim yang baik, menemukan jati diri seorang muslim yang baik, menjadikan diri kita ini sebagai muslim yang baik, itu ternyata ada panduan-panduannya. Menggunakan potensi-potensi dasar yang ada pada diri kita dengan jalan dan informasi yang benar, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Nah, ini ternyata sangat panjang ya ternyata penjelasannya tentang potensi dasar manusia. Karena begini Bang Sin, ya, untuk membahas potensi dasar manusia ini perlu pengupasan secara mendalam, karena dia tidak bisa hanya kulitnya saja. Nah, Ya ibarat kita ingin makan mangga ini, tentu prosesnya harus dikupas dulu, ya, dikupas kulitnya, betul. diiris dulu, baru bisa dimakan, dikunyah, sampai kita bisa merasakan khasiat dan vitaminnya. Nah, Sama itu seperti ini. sebenarnya kenapa acara kita ini itu waktunya memang jeda waktunya tidak terlalu lama. Pertama, kita menghindari kebosanan saat pemirsa itu menonton atau orang-orang di luar sana menonton. Karena kita ketahui manusia itu pada umumnya hanya bertahan menonton itu sekitar 1 sampai 30 menit. Kalau kita di atas 30 menit tidak. Sama kedua adalah bagaimana rasa penasaran yang dilihat atau didengar oleh orang yang menyaksikan live kita ini, bertanya-tanya, kok kayaknya ini materinya gantung ya. Jadi ada ketertarikan yang istilahnya merasa ganjal nih. Aku harus datang nih ke Kopi Tama. Jadi kita memang sengaja tidak terlalu lama. Memang adalah sebuah target atau sebuah visi dan misi. Memang jika ingin terus mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas, mengupasnya secara mendalam, silakan DM FB-nya Kopi Tama. Memang sengaja seperti itu, Kak Gus Randi. Tapi yang saya garis bawain di sini adalah bagaimana keterkaitan dari materi pertama sampai materi keempat hari ini adalah mendudukan bagaimana akal kita itu mendudukan setiap perkara yang kita hadapi dan kita jalani. Ketika tadi yang materi pertama adalah dari mana asal kita, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah mati. Ketika kita mendudukan akal sebagai fondasi awal dan dilengkapi dengan informasi-informasi yang datangnya dari Sang Pencipta, maka insya Allah potensi dasar manusia yang sejak awal ada pada diri manusia itu akan menjadi sesuatu yang baik dan bernilai pahala di sisinya. Nah, itu sebenarnya. Jadi banyak cara ya untuk manusia untuk menemukan jati dirinya. Tapi bagaimana itu menjadi baik tergantung dari informasi yang didapat dan mendudukan akal harus di mana. Kalau tadi hawa nafsu yang di atas, dia lebih rendah daripada hewan ternak. Tapi ketika dia akal bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Jadi teman-teman, memang materinya kita sengaja batasin waktunya tidak terlalu lama. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang ketika habit atau kebiasaan orang Indonesia itu menonton sesuatu itu tidak suka terlalu lama. Kalau kita terlalu lama berjam-jam, itu nanti jadi sinetron nih. Bisa jadi nanti Kopi Tama naik haji, bukan sinetron yang di RCTI ya. Jadi memang sengaja dibatasi. Bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengupas lebih dalam materi-materi yang disajikan oleh Kopi Tama, silahkan DM atau Messenger FB-nya Kopi Tama. Ada nomor juga, nomor admin yang nanti akan di-share di setiap live. Jadi memang kalau ingin tahu lebih dalam, silakan datang ke Kopi Tama. Kita sama-sama nih, karena judulnya Jati Diri Seorang Muslim, kita pun semuanya masih mencari dan terus belajar untuk lebih mendalami lagi jati diri seorang muslim. Nah, mungkin itu aja dari saya. Dari Kak Gus Randi ada tambahan? Sekiranya ada tambahan? Cuma kesimpulan tadi sih, bahwa yang tadi manusia sejati adalah manusia yang mendahulukan akalnya sebelum nafsunya. Nah, atau karena konten dakwah kita adalah untuk pemuda, maka saya buat kata-kata pemuda yang sejati adalah pemuda yang mengawali hidupnya dengan berpikir tentang dari mana asal kehidupan, untuk apa,
kehidupan hidup di dunia ini dan akan kemana setelah kehidupan nanti. Nah itu aja. Siap. Mudah-mudahan bisa menjadi pertanyaan kembali akan Alhamdulillah. Ya. diri manusia. Ya. Terima kasih Kak Agus Randi. Sebelum pamit, Ya. kami memohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, itu datangnya dari kami berdua, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Mohon dimaafkan, baik itu secara teknis ataupun suara, tampilan, dan sebagainya, mohon dimaafkan. Kedepannya kami akan perbaiki. Silakan tinggalkan komen di fanspage kami, agar lebih bisa menjadikan kami lebih baik lagi untuk mengolah dakwah online Amin. ini. Terima kasih terhadap Kak Agus Randi pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya. Nanti, ya. Mungkin itu aja Terima dari kasih saya. juga. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main masjid. Main pentur. Allahu Akbar. Allah Akbar.